Assalamualaikum teman-teman, semangat pagi dan kembali lagi nih di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang praktek trafo job ke-6 tentang karakteristik hubungan kumparan trafo 3 fasa. Nah, yang menjadi tujuan di sini itu ada beberapa ya teman-teman, ada 6. Yang pertama kita harus mengenal bentuk hubungan bintang, lalu hubungan delta, hubungan bintang delta, lalu hubungan rangkaian trafo 3 fasa, vektor tegangan 3 fasa, serta perbandingan trafo antara kumparan primer dan sekunder. Nah, seperti laporan job sebelumnya, di analisa di poin relevansinya juga kita harus jelaskan nih, ini fungsinya untuk apa. Fungsi praktek ini adalah untuk membuat hubungan transformator bisa menjadi auto trafo dan sebagai dasar hubungan trafo 3 fasa dari 3 buah trafo 1 fasa dengan hubungannya itu paralel ya teman-teman. Lalu untuk pendataannya itu ada banyak yang perlu kita catat. Yang utamanya itu arus, tegangan, waktu trip atau T trip, dan daya sesaat akan trip atau P trip gitu ya. Dan solusi seperti biasa pada laporan pada umumnya yang udah kita jelaskan, itu udah 5 laporan sebelumnya teman-teman. Nah, untuk teori dasar kita sedikit menambahkan tentang trafo 3 fasa ya teman-teman. Apa aja trafo 3 fasa pengertiannya, terus ada terminal tegangan tinggi dan terminal tegangan rendah gitu ya. Terus juga ada hubungannya, itu ada 3 sebenarnya, delta, bintang, dan zigzag gitu ya. Dan bisa juga kita dapatkan seperti ini nih, kita uraikan hubungan delta itu seperti apa, lalu rumus-rumusnya seperti apa ketika kita melakukan praktikum ya. Lalu juga ada bintang seperti apa, kita jelaskan dan kita pahami dulu sebelum praktek ya teman-teman, alias kita searching dulu. Ini juga bisa jadi jawaban pertanyaan dari job awal yang dosen teman-teman kasih gitu. Jadi untuk belajarnya teman-teman jawab pertanyaan dari si dosen gitu ya. Nah, untuk lanjutnya ini ada kelompok-kelompoknya juga, kita serinci mungkin ya teman-teman, agar pas praktek itu teman-teman punya referensi yang memadai gitu. Jadi pas praktek nggak ngangong gitu aja gitu ya. Nah, untuk hubungan bintang itu ini penjelasannya gitu ya, bintang delta seperti apa. Intinya hubungan bintang ini ekonomisnya itu jumlah lilitannya hanya 1 per akar 3 dari tegangan line gitu. Sedangkan yang delta ini dia jumlah lilitan per fasanya, perbandingan trafo primer dan sekundernya itu sama seperti trafo tunggal gitu ya teman-teman. Lanjut kita ke lanjut ya, ini masih materi loh, masih di teori dasarnya. Nah, lanjut ke rangkaian pengganti. Ini pengganti untuk 3 fasa ya teman-teman. Nah, di sini bentuknya seperti ini kurang lebih. Lalu ini persamaannya masih PV kali I, masih pakai rumus dasar, tapi ya kita sesuaikan ya untuk kita mau ngitung apa gitu. Jadi kita harus pakai tegangan apa dan arus apa untuk berhasil mendapatkan daya berapa, dayanya apa gitu ya. Lalu di sini ada karakteristik. Ini tabel yang memang udah familiar banget nih bagi anak teknik. Tabel ini ya, tabel untuk trafo, karakteristik trafo. Nah, untuk komponennya ini ya teman-teman, di praktek kita yang kali ini kita butuh power supply MCB, ampermeter, voltmeter, trafo 3 fasa ya, yang spesifikasinya 5 ampere, itu jumlahnya cukup 1 aja teman-teman, dan kabel NIAF 1,5 mm kuadrat. Nah, ini dia rangkaian percobaan. Nah, di rangkaian percobaan ini tergantung sih dengan si dosen mau bikin seberapa variatifnya rangkaiannya gitu ya. Kalau di sini di dosen aku itu lumayan banyak, tapi kemungkinan satu dosen itu bisa berpatokan dengan satu materi gitu ya. Jadi pada umumnya dosen pakai yang ini gitu, tegangannya. Jadi teman-teman bisa tuh perhatikan di mana fasa netralnya, di mana tegangannya, di mana arusnya. Di gambar ini nanti di prakteknya tinggal
menyesuaikan aja lagi di lapangan dengan komponen yang ada di lab gitu ya teman-teman. Nah, untuk langkah kerjanya ini cukup simpel ya teman-teman, tapi untuk 3 fase ini kita harus lebih ekstra hati-hati gitu ya. Pertama, yang harus kita lakukan itu adalah tes polaritas. Nah, polaritas ini fungsinya untuk menentukan terminal masing-masing trafo satu fasa gitu ya. Kemudian dirangkai menjadi trafo 3 fasa gitu. Lalu membuat rangkaian yang kita gambarkan ini ya teman-teman, 4.1 gitu ya, di titik 2 gitu. Kita gambarkan dengan nilai-nilai yang kita tentukan nih teman-teman, dan juga sesuai aturan dosennya. Lalu kita ulangi deh langkah 3 dan 4 ini ke caps lock ya teman-teman. Jadi nggak ke tab, jadi nggak apa-apa. Jadi teman-teman berharapnya bisa baca dengan jelas gitu ya. Boleh di screen ini langkah kerjanya untuk teman-teman pegangan nanti di praktikumnya. Dan ini untuk pertanyaannya cukup banyak. Ini merupakan intisari dari teori dasar yang tadi ya teman-teman. Jadi ini pertanyaannya, jawabannya bakalan ada di teori dasar yang tadi. Nah, ini untuk tabulasi data, karena kita punya banyak trafo gitu ya. Ada trafo 3 fasa yang dimana disusun dari trafo 1 fasa yang berhubungan paralel gitu. Jadi di sini digambarkan bahwa trafo primer itu hurufnya kapital gitu, trafo yang sisi sekunder itu huruf kecil. Jadi ini hanya pengandaian teman-teman. Jadi polanya itu bisa teman-teman sesuaikan dengan gambar yang di sini loh. Ya, bisa disesuaikan yang di sini. Jadi nggak mutlak ini loh ya. Untuk penamaannya itu nggak mutlak sama sekali. Lalu ini untuk pengukuran juga sama. Teman-teman bisa mengukur di tegangan satu sisi trafo gitu ya, seperti ini. C besar dan C kecil berarti ini di satu trafo gitu ya. B besar dan C kecil berarti ini ada di 2 trafo, sisi primer trafo kedua dan sisi sekunder trafo ketiga gitu ya, intinya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Begitupun dengan tabel ini ya teman-teman. Ini adalah kelompok jam yang memang sudah ada ketentuan dan ketetapan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah melakukan praktek, nanti kita hitung tuh pakai rumus-rumus di awal, apakah nilainya yang kita dapatkan yang di tabel yang banyak ini senilai atau sejalan dengan hubungan tegangan ini gitu ya teman-teman. Jika sejalan berarti praktek kita berhasil ya teman-teman. Tapi jika belum, teman-teman bisa ulang lagi dengan metode yang benar gitu ya. Lanjut ke lembaran pengamatan. Nah, ini dia. Kebetulan ini 2019, judulnya karakteristik hubungan kumparan trafo 3 fasa gitu ya. Pada umumnya laporan seperti biasa ada analisa rangkaian, analisa data, dan analisa berbagai macamnya. Oke teman-teman, demikianlah materi kita kali ini tentang karakteristik hubungan kumparan trafo 3 fasa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like jika teman-teman suka dan dislike dengan masukannya jika teman-teman gak suka atau perlu ambo teknik yang lebih baik ke depannya, dan berharap bisa membantu teman-teman dalam pembelajaran di perkuliahan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.